Shalom, saya mau menyapa bagi jemaat Gereja Kristus Injili Jemaat Kana Duku Kupang Surabaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Titus Trisno yang telah mengundang kami melalui online ini. Kami bersyukur saat ini kalau kita boleh bertatap muka secara online. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Mari kita menghadap Tuhan. Mari dimanapun kita berada, mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami datang kepadamu Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami sembah. Saat ini kami bersyukur kepadamu, karena Engkau Tuhan Allah yang senantiasa menuntun kami, yang menolong kami. Dan saat ini Tuhan, biarlah kami mau menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, dimanapun Tuhan, semua jemaat-Mu yang mendengarkan melalui siaran online ini, kami semuanya boleh mendapatkan berkat kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami, yang menjamah kami dan memperbaharui hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Hari ini saya akan menyampaikan satu topik, satu tema, yaitu air mata air kehidupan. Mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 58 ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan. Hari ini tanpa terasa sudah hampir 1 tahun pandemi virus Corona 19. Sudah hampir 1 tahun kita melewatinya. Dan hari ini tanpa ada kepastian hidup kita di penghujung tahun, sebentar kita akan menutup tahun 2020 ini. Kita akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita di tahun yang ke depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang ke depan. Mari saat ini kita pegang janji firman Tuhan, bahwa firman Tuhan katakan Tuhan akan menuntun engkau senantiasa. Bagaimana cara Tuhan menuntun kita di hari-hari yang tidak menentu ini? Bagaimana cara Tuhan menuntun kita di hari-hari yang tidak ada kepastian? Dunia perekonomian saat ini sedang lesu. Dunia perdagangan, dunia pariwisata, di mana-mana kita menyaksikan PHK massal terjadi. Di mana-mana kita melihat banyak orang kehilangan pekerjaan. Namun saat ini, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan siaran ini, bagi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita pegang janji Tuhan. Cara Tuhan untuk menuntun kita. Yesaya 42 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan katakan, Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Tuhan akan memimpin orang-orang buta. Bukan buta secara jasmani, tetapi Tuhan akan menuntun orang-orang yang buta rohani pun di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka yang
pasti akan kulaksanakan. Inilah janji Tuhan. Firman Tuhan katakan yang pasti akan dilaksanakan, yang pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan akan menuntun orang-orang di jalan yang tidak mereka kenal. Kita tidak kenal, kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi tahun mendatang. Kita tidak tahu apa yang akan kita lewati. Namun bahkan Tuhan berjanji Dia akan membuat kegelapan di depan kita menjadi terang. Terang Kristus Yesus itu, terang dari Yesus itu, Dialah sumber terang itu, Dia sumber cahaya kehidupan. Kita pegang janji Tuhan ya. Dan saat ini saudara, apa yang harus kita takuti? Memang kita melihat kenyataannya, banyak orang kita takut menghadapi virus ini. Musuh yang tidak kelihatan, musuh yang tidak pasti. Banyak orang mengatakan, bahkan orang-orang mengatakan virus COVID-19 ini tidak akan pernah hilang. Tetapi kita harus berdamai ya, dengan virus ini. Kita harus berdamai dengan keadaan yang ada. Nah, saudara yang terkasih Tuhan, saat ini kita minta dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Yang berikutnya, setelah Tuhan menuntun kita dengan kepastian yang akan Tuhan laksanakan, yang berikutnya dikatakan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, tanah kering berbicara tentang apa? Mungkin saat ini pekerjaanmu kering, bisnismu sedang kering, mata usahamu sedang kering, usahamu sedang tidak ada order, semua tokomu sedang sepi. Namun saat ini percayalah janji Tuhan, Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Membaharui, saya mencoba cari tahu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaharui itu adalah memperbaiki supaya menjadi baru, mengulang. Yang berikutnya, membaharui itu mengulang sekali lagi atau memulai lagi. Hari ini tetap semangat, mari mulai lagi, karena Tuhan yang berjalan bersama kita. Tuntunan Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan. Tuntunan Tuhan itu yang akan memberikan kita kemenangan. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya inilah janji Tuhan, inilah, mari pegang terus janji Tuhan. Ayo, sekalipun hari ini mungkin jemaat Bapak Ibu Saudara, jemaat Kristus Injili sedang tidak bisa beribadah tatap muka, mungkin tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu Gembala yang melayani saudara. Namun saat ini Tuhan yang akan menemui kita setiap hari. Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan. Sekalipun secara online kita mendengar firman Tuhan, oleh karena mungkin kita masih belum bisa beribadah ke gereja. Namun inilah janji Tuhan. Tuhan akan membaharui kita. Cari terus firman Tuhan melalui siaran-siaran online, melalui siaran-siaran, melalui tatap muka secara online. Mari terus saling menguatkan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Engkau akan seperti taman yang diairi. Firman Tuhan katakan kita ini manusia digambarkan seperti taman. Kalau kita mencari tahu, taman itu adalah tempat di mana banyak kehidupan di situ. Kita melihat hidup kita seperti taman. Tuhan katakan seperti taman yang diairi dengan baik, saudara. Haleluya. Apakah taman hidupmu? Apakah hidupmu saat ini seperti taman yang kering, gersang? Kalau saat ini kota Surabaya mungkin sedang mengalami kekeringan karena panasnya luar biasa. Ya, mungkin ada beberapa hari, ada terkadang mulai hujan. Tapi pada waktu kering, saudara, kita melihat taman kota.
Taman itu sangat penting dalam kehidupan. Taman itu menyegarkan jiwa kita. Kita melihat taman kota yang memberikan kesejukan kota. Kita melihat taman-taman setiap rumah. Mungkin Bapak Ibu Saudara punya rumah, Saudara menyediakan lahan sedikit, lahan di depan rumah untuk membangun sebuah taman. Ya, supaya apa? Ada oksigen, ada kesegaran dalam rumah saudara. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Apakah hidupmu sudah diairi? Hidupmu sudah dialiri dengan kasih Kristus. Mari saat ini saudara. Dan firman Tuhan katakan, seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Hari ini saudara, apakah saat ini kita melihat banyak orang mengecewakan? Janji manusia mengecewakan, tetapi janji Tuhan tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan ya dan amin. Sekali dia berfirman, dia pasti akan melakukannya. Itulah janji Tuhan. Mari terus pegang janji firman Tuhan. Amin saudara. Mari, saya percaya bahwa firman Tuhan saya tidak akan memperpanjang. Saya rindu bahwa kita mau melakukan bagian kita untuk menjadi penggenap-penggenap firman Tuhan. Hari ini apapun juga yang kita kerjakan, apapun juga yang kita lakukan, yang pertama kali setiap hari, entah saudara membuka toko, entah saudara memulai pekerjaan, entah juga yang saat ini sedang studi, meskipun sedang studi secara online, ya, melalui daring, pembelajaran online, sekalipun sulit untuk menerimanya, yang harus kita lakukan pertama kali, kita minta tuntunan Tuhan. Tuntunan di jalan yang akan kita lalui. Tuntunan Tuhan itu akan membawa kita di padang rumput yang hijau. Tuntunan Tuhan itu akan memelihara hidup kita. Janji Tuhan itu seperti seorang gembala yang menuntun domba-dombanya ke rumput hijau. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Dia tidak akan membiarkan kita sampai tergeletak. Tetapi dia berjanji dan dia akan melakukannya. Inilah janji Tuhan. Dan kita akan dipuaskan di tanah yang kering. Apapun juga yang kita lakukan, pegang janji Tuhan. Pada waktu kita berserah, kita dituntun Tuhan, kita mempercayai janji Tuhan, maka Tuhan akan memberkati semua aspek kehidupan kita. Dan Tuhan akan membaharui kekuatanmu. Saat ini mungkin engkau loyo, engkau lemah, engkau saat ini sudah tidak berdaya, mungkin engkau kehilangan pengharapan. Terus jangan menyerah, jangan menyerah. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus berjalan menuntun kita. Dia berjalan di depan kita. Dia selalu memberikan kita kemenangan. Dia memberikan kita kekuatan. Dia membaharui. Membaharui itu terus akan ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ada satu peluang-peluang yang baru. Mari terus minta hikmat Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Dan yang terakhir, kita akan dialiri mata air yang dari Tuhan. Haleluya. Itulah janji Tuhan yang harus kita lakukan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Ada satu pujian, ku perlu kau Tuhan. Inilah yang harus kita yakini dan kita pegang janji Tuhan. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlu kau Tuhan.
menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Mari yang memerlukan Tuhan. Shikini alara malara malabase. Shikini alara mo. Haleluya. Lara malara base. Haleluya. Lara masikini alamo. Kami perlu Kau Tuhan. Shikini alaramo. Haleluya. Lama-lamo. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur kepadamu. Firman-Mu Tuhan, ya dan amin. Kami mau hidup kami dituntun oleh-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari berjalan bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan. Tetapi Roh Kudus, Engkau tidak pernah berhenti untuk terus berbicara kepada jemaat-Mu Tuhan. Kepada anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan siaran secara online ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mengerti keadaan mereka, Engkau menolong mereka, Engkau menuntun mereka, Engkau memberikan mereka setiap hari berjalan di dalam kekuatan-Mu Tuhan, yang membaharui kekuatan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami Tuhan. Engkau akan senantiasa bertindak menolong kami tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Engkau sungguh-sungguh Allah yang setia. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan.
saat ini Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat gereja Kristus Injili, jemaat Kana. Tuhan, kami berdoa Engkau melawat, menolong Tuhan. Engkau senantiasa menyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan. Engkau memberkati setiap kami yang mendengar Tuhan melalui siaran online ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau melihat Tuhan saat ini, Engkau saat ini yang menyaksikan ini. Mari angkat tanganmu dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.